Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua dan hari ini kita bakal ngepoin satu SUV compact lagi. Kalau sebelumnya kita udah ngepoin CR-V dan juga X-Trail T30. Sekarang kita bakal ngepoin satu SUV lagi dari Amerika, yaitu Ford Escape tahun 2005 yang varian AWD atau 4x4 dan dia bermesin 3000 cc V6. Seperti apa mobilnya? Langsung kita kepoin aja, yuk. Ini Ford Escape yang baru gue pinjem dari garasi Om Komar. Dan kalau teman-teman mau nanya mobil ini atau tertarik, bisa langsung japri kontaknya di bawah sama Instagram ya. Nah, kita mulai dari bagian samping dulu deh. Nah, ini bagian samping yang pertama gue notice itu dia bagian belakang ya. Ini sekilas ya, kalau menurut gue mirip kayak Grand Cherokee tuh gitu. Kemudian di atasnya ada cross roofnya yang ini bisa langsung lu pasang roof rack gitu. Di sini udah ada dari default dari bawaannya dia nih langsung. Kemudian bannya, ini sebenarnya bannya udah bukan asli, dia udah ganti ke ban MT nih, GT Radial Savero dengan ukuran ring 16, profil bannya 245/75. Aslinya nih kalau nggak salah dia profil bannya 215 gitu. Kalau nggak salah ya, kalau gue salah teman-teman bisa komentar di bawah. Di belakang nih masih tromol, di depan udah pakai cakram dan ini yang AWD. Dan kalau di Escape ini itu tidak sama dengan di Everest. Kalau Everest kan 4x4 yang temporary, artinya nggak full time. Tapi kalau ini dia 4x4 yang full time alias all wheel drive, full time hidup terus. Dan sensornya akan membagi mana ban yang perlu dapat distribusi tenaga ya. Intinya kayak gitu. Ke bagian depan, ini bagian depannya masih sangat sederhana gitu. Grillnya tuh honeycomb gitu, terus ada badge Ford. Kemudian di sini ada list chrome yang hampir mengelilingi di grillnya ini. Cakep sih, simple, nggak terlalu kebanyakan chrome. Lampunya oke lah, di zamannya dia masih seperti ini, masih Mika seperti ini dan bohlam biasa. Tuh, bempernya plastik begini, hitam gitu. Bikin kesan mobil ini brotot sih ya. Amerika banget. Simple lah pokoknya di bagian depan ini. Ada fog lamp yang bentuknya kotak seperti ini. Oh ya, gue lupa. Dia juga punya kembaran nih. Kembarannya dari Mazda Tribute, teman-teman. Sharing platform gitu lah. Tuh, sekarang kita ke bagian belakang nih. Di bagian belakang juga ini Ford nih simple, tapi kesannya tuh brotot gitu. Di sini ada 4-wheel drive, kemudian nih lampunya kecil banget begini. Ini 4 layer loh, tuh. Katanya sih ini cuman reflektor doang, nggak berfungsi. Di sini rem, sen, lampu mundur. Kemudian di sini ada lagi reflektor. Dan uniknya dari si Escape adalah dia sama kayak X-Trail nih. Kita bisa buka kacanya doang melalui pencetan yang ada di sini nih buat buka lock ya. Terus udah bisa kebuka. Jadi tinggal ngambil barang aja, nggak perlu kita buka full pintu bagasinya. Nih asik sih, sama kayak X-Trail nih, RD1. X-Trail, sorry. CR-V. Terus di sini ada towing barnya. Tuh, bempernya juga sama kayak di bagian depan nih. Tuh. Plastik gitu, plastik yang memanjang nih sampai ke sini. Tuh, masih sangat simpel lah di tahun segini gitu. Ini ketutupan full nih. Kemudian ada stop lampnya di sini. Terus badge Ford, kemudian badge Escape XLT. Terus kita lihat bagian bagasinya. Lihat bagian bagasinya. Masih ada ban serepnya di sini. Ban serepnya sama MT juga. Bagian belakangnya itu hitungannya average lah ya, nggak lega-lega banget gitu. Ada apa aja sih di sini? Kita coba kepoin. Di sini ada buat naruh-naruh sesuatu nih, dikasih jaring-jaring begini itu. Kemudian sama di sini juga
Tuh. Dan di sini ada buat power outlet nih. Jadi kalau teman-teman piknik gitu ya, bawa elektrik kompor atau apa bisa dicolokin ke sini nih. Ekstra juga ada ya. Gitu teman-teman. Average lah, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget gitu. Ruang kabin bagasinya gitu. Oh ya, gue ada yang lupa nih. Yang keren dari menurut gue sih ya, dari Escape ini, lambang fisiknya tuh keren banget asli. Gue suka lambang fisiknya nih. Ini harusnya ada di sini, di sebelah sana masih ada tuh. Gitu sih. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya aja. Udah bagian dalamnya kayak gimana nih si Escape ini. Gitu sih. Ya, kita kepoin bagian dalamnya. Oke, sekarang kita bahas interior. Ini pas awal gue masuk gitu ya, ngelihat layout dari dashboardnya nih, desainnya itu emang Amerika banget bro. Terutama ini nih, tuas Matic ya, ini sama kayak modelnya si RV tuh begini, dan juga sama kayak L300. Tapi kan L300 manual ya, setiap saat begini. Ini kan lu cuman ke D, ya udah mobilnya jalan gitu, nggak setiap saat jek gitu kayak 300. Tapi ini emang Amerika banget lah layout dari dashboardnya. Dan Matic-nya di sini masih Matic konvensional 4 percepatan. Kemudian di sini ini gua nggak tahu nih, ini kayaknya head unitnya dia udah aftermarket. Kemudian ke bawahnya lagi di sini ada ruang penyimpanan buat nyimpen ya semacam kayak itol gitu ya, imani bla 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 gitu. Kemudian di sini ada defogger pencetannya. Kemudian di sini ada locker nih, bisa diaktifkan atau di non aktifkan, karena ini yang varian 4x4 atau AWD. Kalau yang bukan AWD atau yang versi FWD-nya itu dia di sini kosong nih, cuman kayak tombol dummy gitu doang. Masuk ke bawahnya lagi ada AC. Di sini ada pengaturan knock, 3 knock begini ya untuk pengaturan besaran hembusan angin ya, kemudian pengaturan arah semburannya, dan juga di sini untuk suhunya. Ada heaternya juga nih, tuh gitu. Kemudian ada sirkulasi udara dari luar di sini, tombolnya seperti itu. Ke bawah ada ruang akomodasi yang ada 2 nih, 2 layer gini nih, satu yang kecil gini dan satunya lagi yang bawah nih yang lumayan gede. Kemudian ada power outlet 12 volt di sini, tuh. Ada power outlet. Di bawahnya ada ruang akomodasi lagi buat naro-naro ya, buat naro-naro rokok atau handphone gitu. Terus di sini ada cup holder 2 buah. Di sampingnya ada rem tangan, dan ini yang sedikit gua kurang suka ya, tapi ini subjektif aja. Karena kalau kita mau handbrake gitu ya, ini agak jauh nih handbrake ya. Kenapa nggak dibikin di sini gitu ya? Di sininya ditaruh cup holder dibalik gitu, mungkin lebih asik gitu. Dan di sini ada ruang penyimpanan tuh. Ini gede coy. Ruang penyimpanan di sini gede tuh. Gitu ya. Dan ini juga bisa berfungsi untuk senderan tangan, teman-teman. Jadi ya lumayan lah buat istirahatin tangan. Joknya di sini joknya kulit, warnanya beige begini sama kayak dashboardnya. Tuh di sini kulit, dan buat duduk emang cukup enak. Dia ada pengaturan untuk sliding, reclining, dan juga di sini ada pengaturan buat height adjuster, dan juga di sini ada untuk kita men-setup lumbar supportnya gitu. Bangkunya cukup ya enak lah, gue bawa jalan tadi cukup ergonomis driving positionnya. Ruang penyimpanan lagi di sini ada tuh, dan di sini ada kuncinya tuh masih tuh, lu bisa ngelok dan nggak bisa dibuka. Di sini teman-teman, speedometer ya, ini khas juga dari mobil-mobil tahun 90-an, dimana klasternya tuh warnanya putih nih di sini, dan masih berupa jaruman ya. Di tahun itu belum hype lah digital. Ada di sini temperatur mesin indikatornya, kemudian RPM, kemudian kecepatan, dan juga fuel gauge-nya, dan ada layar kecil di sini untuk informasi mengenai di sini posisi dari transmisi Matic-nya tuh di 1, 2, DN, R atau P. Kemudian ada odometer,
Dan seperti biasa ya, trip A, trip B, odometer masih sangat sederhana, tapi gue suka sih ini, masih sangat 90s dan early 20s banget. Kemudian setirnya ini Amerika banget juga nih, begini nih tuh. Ada airbagnya, asli ini setirnya US banget gitu. Setir, kemudian tuas transmisinya ini asli American style banget. Ada airbag yang tadi gue bilang di sisi pengemudi, di bagian setir, di bagian penumpang, dan juga di samping-samping ini ada airbag di kursinya. Jadi total ada 4 airbag, bro. Kemudian di sini ada kaca di bagian sun visor ya. Di bagian penumpang juga ada kaca tapi nggak ada lampu. Kemudian ada tempat buat naruh kacamata, lampu, dan juga untuk ngebuka si sunroofnya. Jadi yang varian AWD 3000 cc itu dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof, teman-teman. Tuh, ada sunroofnya gitu. Oke sih, oke banget nggak sih? Gila tuh gitu. Kemudian lanjut door trimnya nih. Door trimnya di sini emang masih plastik sama kayak di dashboardnya. Kemudian untuk pengaturan kaca-kacanya di sini tuh, autonya baru di bagian pengemudi doang. Ini juga kayaknya auto down doang nih kacanya nih. Kemudian side pocketnya ini kecil, nggak bisa naro botol, bro. Oh ya, di bagian depan kiri nih, di bagian penumpang itu untuk membuka pintunya juga di sini ada power door lock ya tuh. Masih ada power door locknya seperti di bagian supir, teman-teman. Di sini juga ada holder nih. Jadi kalau mobilnya udah dipakai off-road gitu ya, udah ditinggiin atau udah di lift up suspension ya, ini bisa sangat menolong nih holder ini. Ya, mobil-mobil adventure lah. Sip, oke, sekarang kita coba kepoin bagian tengahnya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian tengahnya nih. Di bagian tengah ya kayak gini nih. Di bagian depan tadi udah settingan mengemudi gua, dan di bagian tengah ya kayak gini. Ini untuk mengemudi gue ya, settingan mengemudi gue di depan. Di sini legroom gue nggak ada, tapi untungnya masih bisa kaki masuk ke bawah. Terus joknya ini sama kayak di depan, kulit gitu ya, jadi ya empuk gitu kalau didudukin gitu, rasanya enak ya gitu. Dan ini yang tadi gue naik ya, dia karakter suspensinya itu cenderung lembut gitu, mirip sama Nissan X-Trail T30. Itu in my opinion ya, menurut gua gitu. Terus ada lampu baca sama kayak di depan, masih kuning. Kemudian di sini ada handrest-nya. Tuh, bisa duduk. Bisa duduk di sini. Di sini mah nggak boleh duduk, cuy. Bisa mengistirahatkan tangan teman-teman. Terus di sini dia bisa direbahkan tuh, bisa di reclining joknya. Jok di tengah ini 40-60 teman-teman proporsinya. Gitu sih, di bagian tengah nggak ada lagi yang bisa diomongin ya, masih sangat sederhana gitu. Di sini nggak ada side pocket di bagian door trimnya. Di sini ada buat cup holder ya, tapi kurang dalam ya. Jatuh-jatuhan di sini kalau naruh botol. Tapi it's okay lah, ini kan mobil early 20s gitu. Belum kayak sekarang ya, akomodasi bener-bener dimaksimalin gitu, cup holder di mana-mana. Itu aja sih di bagian tengah ya. Intinya cukup oke lah ini mobil untuk dimiliki di tahun sekarang nih, udah 2022, dikit lagi tahun 2023. Dan sorry ya kalau gambarnya nih agak gelap gitu nih, cuacanya gerimis, hujan. Sambil nunggu kering nih, kita langsung bawa jalan aja ya. Rasanya gimana nih mobil tuh, udah hujan lagi. Kita ngopi dulu kali ya, baru abis itu kita bawa jalan nih mobil. Yuk kita langsung ngopi terus bawa jalan. Hujan lagi cuy, emang.
Oke, sekarang kita coba ini rasanya gimana sih si Ford Escape XLT tahun 2005 yang bermesin V6 3000 cc, dan ini versi yang all wheel drive atau 4x4 ya, tapi ini 4x4 ya, all time four wheel drive, artinya bannya itu bergerak empatnya setiap saat. Itu bedanya sama yang 4x4 biasa. Kalau 4x4 biasa kan kita bisa milih itu 2H, 4H atau 4L, tapi ini adalah all wheel drive, dimana kalau all wheel drive itu bannya itu empat-empatnya itu muter, dan kita nggak bisa milih nih mau 2H aja atau two wheel drive aja di bagian belakang, atau kita ke 4x4 dimana depan gerak belakang gerak, tapi ini setiap saat bergerak semua bannya. Dan sensor-sensornya di sini juga akan mendeteksi di mana bagian yang butuh tenaga untuk dapat traksi, artinya tenaganya bakal disalurkan ke yang mana nih yang butuh traksi gitu. Gitu sih bedanya, sekilas aja ya belajar bareng. Oke, ini gue nggak akan banyak ngomong tentang road noise, kemudian konsumsi BBM, karena mobilnya ini kalau kita ngomongin road noise itu bannya udah ganti jadi ban MT. Jadi ya secara alami kalau udah pakai ban MT seperti ini, kalau di jalan aspal ya pasti road noise itu pasti mendengung begitu. Tapi secara tampilan sih jadi oke gitu, jadi lebih proper dan jadi lebih gagah teman-teman. Nah, sekarang kita coba ini. Kalau secara traffic noise nih ya, ini cukup oke si Escape ini gitu, mampu meredam dengan baik gitu. Kemudian soal suara mesin, ini emang agak masuk, tapi ini mesinnya V6. Gue suka sih secara pribadi ramuan mesin dari 6 silinder, apalagi mesinnya V gini, ini didengarnya tuh merdu banget gitu, kayak dengerin lagu gitu sih. Itu sih opini gue aja. Kemudian soal visibility, mobil ini gue bilang sih cukup bagus ya, nyetirnya tuh cukup enak gitu, mandang ke depannya gitu, commanding banget. Terus nggak ada pilar A di sini yang ganggu kalau kita mau belok atau mau putar balik. Terus spion juga jelas gitu, kaca belakang lihat jelas. Pokoknya visibility-nya mobil ini terhitung baik sih, enak gitu, mandang kemana-mana. Lalu apa lagi? Lalu soal tenaga, ini tenaganya gede loh. Tenaganya gede, yang tadi gue bilang V mesinnya 6 silinder bisa menghasilkan tenaga sebesar 200 HP gitu, 200 berapa gitu, 200 HP kecil ya. Kemudian torsinya tuh sekitar 265 Nm gitu kalau nggak salah ya. Tenaganya enak, tapi gue nggak berani terlalu bejek nih mobil ya, karena satu, bannya bukan ban untuk prioritas di aspal, jadi makanya harus hati-hati. Dan kemudian remnya, ini satu hal yang gua kurang suka ya, entah ini emang karakternya begini atau ada yang harus diperbaiki gitu. Namanya kan ini kan mobil udah berapa tahun ya, lebih dari belasan tahun gitu, pasti ada yang nggak bener. Tapi gua nggak tahu ya ini karakter alamiah dia atau emang ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi ini mobil tenaganya gede buat, enak buat lu sekali toel tuh langsung good gitu. Tapi untuk menghentikan tenaganya itu, ini remnya agak kurang gigit gitu. Jadi kurang pakem lah. Harus agak dalam tuh remnya baru berhenti. Gitu. Remnya sih ini yang kurang kayaknya untuk menghentikan laju mobil ini yang tenaganya enak banget loh, asli. Enak banget. Itu aja sih remnya. Kemudian posisi berkendara juga enak, cukup ergonomis. Terus BBM, ya udahlah ya, nggak usah ngomongin BBM gitu. BBM-nya ini 1617 lah buat dalam kota gitu. Buat luar kota mungkin bisa lebih gitu. Gua belum ngetes. Tapi ini secara alamiah juga, ini pasti juga udah lebih boros karena bannya udah ganti gitu ya, udah ban MT, itu pasti
bikin konsumsi BBM-nya lebih boros teman-teman gitu. Tapi overall nih ya, kalau gua punya ini nih, gua bakal ganti nih bannya ke AT gitu biar lebih sedikit ramah lah buat di jalanan aspal. Dengan profil ban yang sama kayak gini gitu, ban AT mungkin lebih asik deh gitu. Tapi ya selera sih. Nah gitu sih. Untuk road trip nih ya, ini mobil masih cukup recommended sih buat lo miliki gitu untuk road trip gitu ya. Seminggu sekali atau sebulan 2 kali atau 3 kali, ini masih cukup layak dimiliki. Satu, tenaganya gede, kemudian dia penggeraknya all wheel drive, artinya lebih capable lah untuk ke jalan-jalan yang jelek, licin atau lumpur-lumpur dikit. Ini lebih capable ketimbang yang versi FWD-nya. Jadi kalau yang versi bukan AWD, dia penggeraknya itu front wheel drive, penggerak depan teman-teman. Gitu sih. Dan range mobil ini tuh ada di harga 60 kali ya, 60 sampai ya tergantung kondisi, ada nyampe cepet juga gitu. Dan mesinnya ada beberapa varian nih Ford Escape generasi ini. Ada yang 2000 cc, ada yang 2300, itu inline 4 semua. Dan yang 3000 seperti ini, itu mesinnya V. Yang 3000 ini ada yang varian 4x4 atau AWD, atau ada yang varian front wheel drive. Jadi variannya cukup banyak tuh. Tapi overall secara pribadi ya, gue suka nih driving experience dari si Ford ini. Kayaknya tuh Amerika banget gitu. Asik. Nah, sip. Kayaknya itu aja ya. Kalau teman-teman mau nanya-nanya tentang Ford ini nih, teman-teman bisa langsung kontak IG di sini nih. Ini punya unit dari garasi Om Komar. Gua sertakan nih link IG-nya dan nomor teleponnya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya harga atau nawar mobil ini, bisa langsung kontak Instagram dan kontak nomor WhatsApp beliau aja nih. Siap, oke deh, kayaknya itu aja ya vlog kali ini. Nih udah mendung lagi nih, gue mau ngopi dulu. Dan kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Ford gitu ya, khususnya Ford Escape ini, teman-teman bisa bantu gue untuk nambahin informasi yang kurang, atau ada informasi gue yang salah, teman-teman bisa memperbaikinya di kolom komentar nih, biar kita bisa belajar bareng, sama-sama pintar dan nambah literasi kita tentang kendaraan teman-teman. Oke deh, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.